Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 Hukum Keimigrasian B akan membahas mengenai materi masyarakat internasional sebagai salah satu pembahasan pada mata kuliah Hukum Internasional. Kelompok kami terdiri dari Ananda Andika Anjasmara, Muhammad Rian Sibrani, dan Tunggal Bayu Laksono. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan materi kelompok kami. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, teman-teman perlu tahu nih apa aja yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, yaitu ada A. Masyarakat internasional, B. Hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional, C. Masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional, D. Kesatuan asas hukum sebagai landasan material bagi hukum internasional, dan E. Hakikat kedaulatan negara dalam masyarakat internasional. Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu masyarakat internasional. Nah, teman-teman perlu tahu nih pengertian dari masyarakat internasional itu sendiri. Jadi, masyarakat internasional ialah istilah mengenai hubungan internasional yang mengacu pada kumpulan manusia dan pemerintah di dunia. Istilah ini biasanya dipakai untuk menyebut adanya kesamaan pandangan terhadap berbagai masalah seperti hak asasi manusia. Di dalam masyarakat internasional, terdapat dua jenis syarat terbentuknya masyarakat internasional, yaitu A. Syarat material dan B. Syarat non-material. Nah, syarat yang pertama ini disebut dengan syarat material yang terdiri dari fakta-fakta eksistensi fisik, adanya negara-negara yang merdeka dan berdaulat, adanya hubungan yang tetap dan berkelanjutan antar negara-negara yang merdeka dan berdaulat tersebut, adanya hukum yang mengatur hubungan tetap antar negara-negara merdeka dan berdaulat itu. Dan yang kedua ini disebut dengan syarat non-material yang terdiri atas adanya kesamaan asas-asas hukum, mengakui dan terikat oleh adanya kesamaan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, dinamakan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Adanya kesamaan asas-asas hukum ini dapat dikembalikan kepada rasio dan naluri mempertahankan diri yang ada pada manusia. Di dalam masyarakat internasional itu, kita juga harus mengetahui bahwasanya ada yang kita sebut sebagai subjek dalam hukum internasional yang terdiri atas A. Negara, B. Organisasi internasional, C. Palang Merah Internasional, D. Tahta Suci atau Patikan, E. Pemberontak atau belligerent, dan F. Individu. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri masyarakat internasional, yaitu negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat. Hubungan nasional yang satu dengan yang lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat. Masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan paus sebagai kepala gereja. Hubungan antar negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil pengertian lembaga hukum perdata hukum Romawi. Masih di pembahasan yang sama, selanjutnya ada negara mengakui adanya HI sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara, tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini. Tidak adanya mahkamah internasional dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum internasional. Berubahnya anggapan terhadap perang dari anggapan mengenai doktrin bellum justum atau ajaran perang suci ke arah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua nih teman-teman. Pembahasan ini mengenai hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional. Jadi, yang dimaksud dengan hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional adalah hukum internasional tidak memiliki lembaga-lembaga yang diasosiasikan dengan hukum dan pelaksanaannya. Masyarakat internasional juga disebutkan sebagai suatu tertib hukum koordinasi dari sejumlah negara yang masing-masing berdaulat. Tidak terdapat badan legislatif, kekuasaan kehakiman, dan polisi atau upaya paksa dalam penegakan hukum yang dapat memaksa berlakunya kehendak masyarakat internasional. Menyebabkan sifat mengikat hukum internasional disangkal oleh Hobbes, Spinoza, dan Austin. Hukum internasional bukanlah hukum dalam arti sebenarnya, John Austin. Namun, alasan di atas tidak dapat dijadikan alasan mengapa hukum internasional bukanlah sebuah hukum yang dapat mengikat. Pembahasan kita yang ketiga ialah masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional yang mana memiliki arti bahwasanya landasan dari sebuah sosiologis hukum ialah masyarakat.
Artinya, adanya masyarakat akan membuat adanya hukum, atau yang sering dikenal dengan istilah ubi societas ibius. Dalam hal adanya hubungan yang terjadi antara subjek-subjek HI, maka terdapat dua jenis hubungan yang dapat terjadi antara kedua belah pihak subjek HI, yaitu A. Hubungan resmi atau hubungan tidak langsung, yang berarti dilakukan oleh para pejabat negara dalam perundingan atas nama negara dan meresmikan persetujuan dalam perjanjian antar negara. B. Hubungan perorangan atau hubungan langsung, yang berarti dilakukan oleh perseorangan atau gabungan di lapangan. Dalam keadaan ini, bahwa setiap subjek di dalam HI sadar akan adanya keterkaitan antara pihak satu dan lainnya, sehingga menimbulkan terjadinya rasa saling membutuhkan. Selanjutnya, terdapat pembahasan mengenai kesatuan asas hukum sebagai landasan material bagi hukum internasional yang sebelumnya juga telah dibahas mengenai keberadaan hubungan sosiologi antara subjek-subjek dalam HI. Hubungan yang teratur demikian itu tidak semata-mata merupakan akibat dari fakta adanya sejumlah negara dan kemajuan dalam berbagai perhubungan negara. Hubungan ini akan menjadi lebih baik jika kita memahami peranan asas-asas yang berkembang dalam hukum internasional. Maka dari itu, langsung aja kita bahas ya. Nah, sebelumnya kita mesti paham dulu bahwasanya faktor pengikat yang non-material di dalam hukum internasional ialah dengan adanya asas kesamaan hukum antar bangsa-bangsa di dunia ini, yang mana pastinya terdapat belainan wujud hukum positif yang berlaku di masing-masing negara, tanpa adanya suatu masyarakat hukum bangsa-bangsa. Maka dari itu, kita dapat memahami bahwa asas pokok hukum yang bersamaan inilah yang dalam ajaran mengenai sumber hukum formal dikenal dengan asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa, yang beradab merupakan penjelmaan hukum alami, atau Naturrecht. Adanya hukum alami yang mengharuskan bangsa-bangsa dunia ini hidup berdampingan secara damai dapat dikembalikan pada akal manusia, atau ratio, dan naluri untuk mempertahankan jenisnya, instinct for survival. Nah, pembahasan terakhir kita adalah mengenai hakikat dan fungsi kedaulatan dalam masyarakat internasional. Perlu dijelaskan, mengingat pentingnya peran negara dalam masyarakat dan hukum internasional dewasa ini, kedaulatan merupakan kata yang sulit karena orang memberikan arti yang berlainan padanya. Menurut sejarah, asal kata kedaulatan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah sovereignty berasal dari kata Latin superanus, berarti yang teralas. Negara dikatakan berdaulat atau sovereign karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksud bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi inilah yang menimbulkan banyak salah paham. Nah, itu dia pembahasan kami nih. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kami berharap materi ini dapat membantu teman semua dalam memahami materi hukum internasional, khususnya dalam materi masyarakat internasional. Bye, see ya.